kemuliaan sekalipun pemiliknya orang rendah. Kehormatan sekalipun pemiliknya hina. Kedekatan sekalipun pemiliknya jauh. Kecukupan sekalipun pemiliknya orang fakir. Dan kewibawaan sekalipun pemiliknya orang remeh. Itu ilmu, Pak. Ilmu melahirkan satu. Apa tadi? Kemuliaan. Walaupun sekalipun pemiliknya orang rendah. Nanti kalau jenengan baca kitab itu, para tabiin, Mbak, para tabiin itu banyak asalnya budak. Budak dimiliki oleh ulama, dibeli ulama, dibebaskan karena alimnya disuruh belajar ilmu, mendalami ilmu sampai menjadi ulama besar. Oh. Seperti siapa? Imam Atok bin Abi Robah, murid seniornya Ibnu Abbas. Wong ireng lho Pak wong. Nah, mantan budak niku lak ireng-ireng lho. Dalam nah ini mantan budak niku ireng-ireng. Tapi begitu sudah menjadi ulama, itu ulama umara datang bersimpuh di hadapannya. Itu yang dimaksud ilmu melahirkan apa? Apa? Jenengan lihat, masih ingat yang namanya adik kita, anak kita Musa? Masih ingat? Yang menggegerkan pentas takfid Quran di RCTI pertama kali? Hah? Bukan, sing Musa yang dulu Pak, awal. Ada. Dari mana? Dari pegunungan paling dalam. Itu ternyata jarang makan Pak. Usia 6 tahun sudah hafal Quran. Masya Allah. Jadi bapak ini ku jual herbal. Nek jual herbal ini ku Sabtu Ahad. Belajarnya perai deh. Jadi Senin sampai Jumat itu diulangi bapak dhewe. Iso hafal koyok ngoten iki. Jadi nek makan niku ala kadarnya. Ala kadarnya. Siapa yang mengenalkan dia? Sekarang keliling dunia dia Pak. Digawa ulama-ulama kibar. Bondoni nopo gak duwe ijazah dia. Hanya bermodalkan Quran yang ada di dalam jiwanya. Mahal sosok yang namanya Musa ini. Kula mbek sampean duwe ijazah paling banter Singapura ndelok patung singa sing muta-muta. Masuk angin singone. Ngene seneng dike background foto wong singa muta-muta kok seneng sampean gawe foto. Istri saya itu tak ajak melihat air mancur di Dubai ini Pak, Masya Allah. Gini YouTube. Dubai, botang teng Dubai lah, nopo teng Dubai, YouTube. Batinnya wong-wong, Masya Allah, YouTube. Apa sih coba? Paling banter kemana gitu? Itu pun biaya dewe. Nggawa koper dewe. Ini dilayani. Anak kecil Pak. Gak punya ijazah sekolah. Hanya bermodalkan Al-Quran. Allah karunia sesuatu yang besar ini tadi. Rebutan untuk mengambil murid. Ulama-ulama kibar ahli Quran itu. Insya Allah. Maka tidakkah kita ingin ibu-ibu, anak-anak yang pernah tinggal di rahim panjenengan itu dipilih oleh Allah untuk menjadi penjaga-penjaga Al-Quran ini. Ya, walaupun tidak harus hafal. Mungkin mendalami tentang ilmu alatnya. Karena kita anak kita jangan dipaksa seperti kemampuan orang lain. Jangan. Ibu harus betul-betul mendalami kemampuan anakku ini di mana. Gali kemampuan anak kita di situ. Dan bangga dengan kemampuan, bersyukur dengan kemampuan yang ada. Gak harus sama dengan orang lain. Jelas ini?
Gak usah minder. Yo ponakan itu kok gak naik-naik jus iki kancamu telung jus, kamu sesak jus. Karena anak jenengan menjaga sikap istiqomah. Kayak kula mbak sampean kan istiqomah malah nih. Gak mundak-mundak. Allah aja dipaksa Pak. Yang penting soleh. Dan menguasai ilmu di bidangnya. Suruh mendalami sekalian. Dijerok no pisan pemahaman. Kamu faknya apa? Dalemi. Begitu. Kemarin ibu stres. Kenapa anakku memilih bahasa Inggris? Kenapa kok gak bahasa Arab? Memang faknya di situ. Lantas kalau bahasa Inggris gak bisa meraih surga dengan prestasi Inggrisnya. Bisa apa enggak? Bisa, kenapa tidak? Sekarang anak-anak muda, anak-anak gaul banyak yang hijrah. Mencari kitab-kitab ulama yang berbahasa Inggris. Kemarin saya nyari aja, nggak bisa baca. Masya Allah. Akhirnya dia seneng nulis-nulis artikel-artikel diartikan bahasa Inggris. Banyak peminatnya Pak. Dan banyak akhirnya orang masuk sunnah, mengkaji sunnah. Gara-gara karya anak yang menulis bahasa Inggris. Kenapa tidak? Tinggal disetel. Kesolian harus mendampingi anak-anak saya. Matematik, silakan dia matematik. Dalemi pisan. Namun kesolian harus mimpin. Sehingga diharapkan anak-anak ini nanti menjadi ahlul faraid. Bukan? Menjadi ahli yang pakar di dalam masalah ilmu waris. Itu kan ilmu matematik. Kenapa tidak? Maka ibu-ibu harus punya cita-cita. Anak yang pernah Anda kandung di dalam kandungan Anda selama 9 bulan. Anak yang Anda gendong selama 2 tahun. Yang Anda susui dengan cinta. Yang Anda rawat dengan kasih sayang. Yang kita jaga keselamatannya. Diharap sosok menjadi generasi-generasi yang lebih baik dari kita ini. Ilmu, dan ilmu. Sudah, kalau ilmu sudah ada Pak. Bukan dia yang mencari dunia. Dunia akan datang mencarinya. Sangat dipahami? Bukan dia yang mencari dunia. Dunia akan datang untuk mencarinya. Mengabdi kepadanya. Ya, lihat para pecinta dunia ini. Dia mencari dunia. Akhirnya dia jadi budak dunia. Jadi kan lihat itu. Setelah orang mencintai dunia. Merawatnya, membelinya. Masya Allah. Akhirnya saya lihat teman-teman kemarin. Habis beli sandal. Hujan deras berlumpur. Dicepot sepatunya. Dicopot Pak, ya Allah. Mas, kita beli sepatu itu melindungi kaki. Loh kok pas lewat di jalan yang becak, yang berlumpur, kok sepatumu mbok malah copot? Sing mbok korban usaki sikilmu iki piye to? Iki jane sepatu mbak sikil iki larang ndi to? Halo? Larang pundi Pak? Iki mulai loro pikiran sampai nih. Kita beli sandal itu melindungi kaki. Kenapa justru menghadapi bahaya? Kok sepatunya yang diselamatkan, kakinya yang di... Ini jani ngombe obat apa sampean? Kok sok kualik gini kuripe. Itu menunjukkan kita sudah menjadi budak-budak dunia. Kita korbankan diri kita untuk dunia. Salah. Ngaten. Makanya saya kemana-mana alhamdulillah ada di rumah sandal kulit. Orang tak gawe Pak. Kenapa? Hilang. Nek sandal ban kan benak. Hujan terus kita pakai aman. Gak pernah saya lepas sandal saya. Ngaji di Jakarta, nang masjid wabe nggawa kresek. Aku gak pakai nggawa kresek, tak geledak no. Aman. Soalnya saya gak sing tertarik jupuk. Wong sandal ban. Anak-anak Protestan sandal enggak ganti gak, sandal ban. Lah apa? Wong gak ngenteni sandalku, ngenteni aku. Lagi ngaten ta? Apa? Heran saya. Kenapa kita menjaganya? Kita menjadi penjaganya, kita menyelamatkannya dan kita celakakan diri kita. Aina akal
Mana akal yang sehat? Kok bisa kita korbankan diri kita untuk secuil dunia? Bukan dunia kita beli untuk menyelamatkan kita. Sudah dirubah, pola pikirnya dirubah. Pola pikirnya dirubah. Nah, jelas ya? Itu ilmu, Pak. Ilmu melahirkan kemuliaan walaupun pemiliknya rendah. Ilmu melahirkan kehormatan sekalipun pemiliknya hina. Ilmu melahirkan kedekatan sekalipun pemiliknya jauh. Ilmu melahirkan kecukupan sekalipun pemiliknya orang yang fakir. Dan ilmu melahirkan kewibawaan sekalipun pemiliknya orang yang remeh. Pak, Ibu, perhatikan, pernah dengar namanya Uwais Al-Qarni? Dalam memiliki apa dia? Punya apa dia? Masya Allah. Uwais Al-Qarni. Umar, Abu Bakar dipeseni oleh Nabi SAW. Umar, Abu Bakar, kalau satu saat nanti kamu bisa ketemu dengan pemuda yang namanya Uwais ini, datangilah dia. Bukan Uwais yang disuruh datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar dan Umar yang disuruh mendatangi Uwais. Setelah itu, salami dia, jabati tangan dia. Pegang tangannya. Lalu apa? Minta doa kepadanya. Abu Bakar, Pak. Umar. Dan qadarullah yang ketemu Umar bin Khattab. Itu pun pencariannya luar biasa. Begitu Umar menjadi khalifah, terdengar rombongan dari Yaman. Langsung tidak disia-siakan oleh Umar. Umar langsung menemui kabilah tersebut, pedagang-pedagang dari Yaman. Apa benar ini dari Yaman? Benar, wahai khalifah. Sewenang Umar ini. Berharap di hari itu bertemu dengan yang namanya Uwais. Apa kabilah ini dari Yaman semua? Apa ada yang dari Al-Qarni? Ada. Mana yang dari Al-Qarni? Ini. Ini juragan semua ini. Yang dari Al-Qarni apa ada yang namanya Uwais? Dilihat di daftar, tidak ada. Mulai cemas Umar bin Khattab. Apa rombongan semua dicatat di dalam daftar? Tidak. Hanya majikan-majikannya saja yang tercatat di dalam catatan ini. Oh, berarti ada rombongan yang tidak tercatat. Iya. Mana yang dari Al-Qarni? Itu ada beberapa pembantu-pembantu yang bagian ngangkut barang, cuci-cuci piring, ngambil sesuatu, ngantar sesuatu, itu ada dari Al-Qarni. Beberapa pemuda. Temukan saya dengan dia. Akhirnya dipertemukan Umar dengan beberapa pemuda. Ditemukan seorang pemuda yang lagi notoi barang, membersihkan barang. Ditanya, apa engkau pemuda dari Al-Qarni? Naam. Apa kamu namanya Uwais? Saya hanya pembantu. Saya hanya pembantu dari majikan-majikan ini. Aku enggak tanya tugasmu, aku cuma tanya namamu. Apa namamu Uwais? Benar, wahai khalifah. Itu kemeringet yang namanya Umar itu. Ini wajah yang pernah diceritakan oleh Nabi. Dan orang ini belum pernah ketemu dengan Nabi. Karena keramut ibunya. Akhirnya Umar minta maaf. Bisa enggak aku minta tolong kepadamu wahai Uwais untuk membuka bajumu. Aku ingin pelit perutmu. Untuk apa ya khalifah? Enggak perlu ya khalifah. Enggak. Aku minta tolong dan minta maaf. Tolong buka bajumu bagian perutmu. Apa kamu pernah mengalami penyakit sopak? Bagaimana khalifah tahu? Enggak, aku ingin memastikan saja. Benar. Maka Khalifah Umar menangis. Karena dia bertemu dengan orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibuka pelan-pelan oleh Uwais. Dan benar. Di dekat pusarnya itu ada bekas sopak. Di mana Uwais langsung mengangkat tangan. Ya Allah, sembuhkan. Dadak sembuh. Uwais itu kalau ngangkat tangan, semua pintu-pintu langit terbuka sampai pintu yang ke-7. Itu Uwais. Akhirnya Umar dibuka bajunya dan benar itu tanda sopak.
Apa kata Umar? Ya Uwais, engkau adalah Uwais yang telah diceritakan oleh lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulurkan tanganmu ya Uwais. Aku ingin menjabat tanganmu. Ya Khalifah, apa-apaan ini? Bukan aku yang menyambutmu. Tidak, Rasul menyuruhku untuk menyambutmu. Akhirnya tangan Uwais itu dijabat tangan oleh Umar. Setelah itu apa kata Umar? Ya Uwais, aku mohon dengan sangat. Berdoalah kamu kepada Allah agar Umar diampuni dosanya oleh Allah. Begitu dimintai doa, Uwais bertakut gak karu-karuan. Ya Khalifah, apalah artinya Uwais? Siapa ini Uwais dibandingkan Umar Al-Faruq? Kalau Anda keluar setan berlarian takut karena ketakwaan Anda. Derajat Anda di mata Rasulullah SAW. Lalu bagaimana Anda saya minta doa? Memohonkan ampun untuk Anda. Bukan Anda yang mendoakan saya. Tidak. Ya Uwais, Rasul yang menyuruh. Rasul yang menyuruh. Akhirnya mendengarkan demi Allah, Rasul yang menyuruh. Akhirnya Uwais pun mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma gfir lil Umar. Allahumma gfir lil Umar. Ya Allah, ampuni Umar. Akhirnya Umar merangkul, mencium keningnya Uwais dan mengatakan, ya Uwais, aku akan muliakan kamu di hadapan orang-orang Yaman. Ditulis surat langsung ke gubernur Yaman, muliakan Uwais dengan ibunya. Maka serentak di kota Yaman dan sekitarnya, para raja-raja muslim, para penguasa-penguasa muslim, para ulama-ulama kibar beramai-ramai mencari Uwais. Di saat namanya sudah tenar, di saat namanya terkenal, namanya dikenal banyak orang, Uwais tidak ditemukan lagi dengan ibunya. Saking menjaga keikhlasannya. Siapa Uwais, Pak? Siapa Uwais, Ibu? Tapi namanya Masya Allah. Ini yang dimaksud oleh perkataan ini yang diungkapkan oleh Imam Wahab Ibnu Al-Munabih, Ibnu Munabih, tentang kedudukan ilmu, tentang status ilmu dan kemuliaan ilmu. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Memberikan iman yang istiqomah. Dan semoga Allah menjadikan kehidupan kita di atas Islam dan mewafatkan kita di atas iman. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan lanjutkan halaman 17. Ya, halaman 17 yakni nasihat dari Imam Fudail bin Iyad. Ya, bagaimana mutiara-mutiara ilmu di hadapan para ulama sehingga nanti satu nasihat bisa kita kaji seluas-luasnya manfaat dan faidahnya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.